Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiati dengan nomor NIM 12020500062. Saya dari kelompok 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung lingkaran dan hubungan dua lingkaran. Nah, di mana kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan garis singgung persekutuan dalam dan luar lingkaran dan cara melukisnya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hubungan dua lingkaran. Yang pertama, materi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung lingkaran, di mana di sini kita akan membahas definisi. Yang kedua, kita akan membahas persamaan garis singgung pada lingkaran. Yang ketiga, kita akan membahas persamaan garis singgung dengan gradien. Yang terakhir, di sini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung di luar lingkaran. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang persamaan lingkaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan persamaan garis singgung lingkaran mulai dari rumus hingga definisi persamaan lingkaran. Yang kedua, di sini kita akan membahas tentang hubungan dua lingkaran, di mana yang pertama itu ada kedudukan dua lingkaran, yang kedua ada garis singgung persekutuan dua lingkaran, yang ketiga ada irisan dua lingkaran, dan yang keempat soal dan pembahasan. Oke, next. Nah, garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran adalah garis singgung yang memotong lingkaran tepat pada satu titik dan titik tersebut, atau merupakan garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik. Nah, coba di sini kalian bisa lihat ilustrasi sepeda ya, ada gambar seseorang sedang bersepeda. Nah, di sini itu terlihat roda sepeda yang bersentuhan dengan jalanan. Nah, ini merupakan garis singgung ya. Nah, di sini yaitu ilustrasi pada lingkaran juga. Nah, di sini merupakan titik singgungnya. Titik singgungnya di mana A yaitu X, Y. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu persamaan garis singgung lingkaran melalui pada titik lingkaran, yaitu titik X1, Y1 terletak pada lingkaran. Adapun persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Persamaan lingkaran yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan garis singgung lingkarannya yaitu X1 plus Y1 sama dengan R kuadrat. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri ya untuk persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung lingkarannya. Lanjut, untuk materi selanjutnya itu persamaan garis singgung lingkaran dari gradien. Yang dimisalkan M adalah gradien garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran dari gradien. Persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan garis singgung lingkarannya Y sama dengan MX, Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat sendiri. Untuk materi selanjutnya, langsung saja kepada materi, nanti kita akan beri contoh. Yaitu persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Nah, di sini ada rumus garis polarnya, yaitu pusatnya 0,0, X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Untuk pusat A, B, dalam kurung X1 dikurang A, dalam kurung X dikurang A plus dalam kurung Y1 dikurang B, dan dikali dalam kurung Y minus B sama dengan R kuadrat. Untuk bentuk umumnya yaitu dalam kurung X1X plus Y1Y plus setengah A dikali dalam kurung X1 plus X ditambah setengah B dikali Y1 plus Y ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk garis polarnya ya. Nah, langsung pada contoh. Yang pertama diberikan persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25.
tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang memiliki titik singgung di min 4,3. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama kita harus menentukan garis singgung pada suatu lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan diketahuinya di sini titik singgungnya. Titik singgung lingkaran yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, ini rumusnya. Di mana titik singgungnya yaitu x1, y1. Untuk persamaan garis singgungnya adalah x1x plus y1y sama dengan r kuadrat. Di mana x1-nya di sini yaitu minus 4. Ini x1 dan ini y1. X1-nya itu min 4 dan y1 sama dengan 3. Maka persamaan garisnya ialah langsung kita masukkan kepada rumusnya, rumus lingkaran, yaitu x kuadrat plus rumus persamaan lingkaran yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ekuivalen minus 4x plus 3y sama dengan 25. Nah, di sini kita ubah jadi 3y min 4x dikurang 25 ini pindah ke kiri sama dengan 0. Nah, seperti itu. Semoga dapat dipahami. Untuk contoh soal selanjutnya, nah di sini saya punya contoh soal lagi, yaitu persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat, y kuadrat sama dengan 13 yang melalui titik 3,-2 adalah, nah di sini ada ABC-nya ya, dimana kita langsung pada pembahasan. Titik yang diberikan yaitu 3,-2 dan belum diketahui posisinya pada lingkaran, apakah di dalam lingkaran atau di luar atau pada lingkaran. Nah, kita cek terlebih dahulu 3,-2 yaitu x kuadrat plus y kuadrat, dimana 3-nya kita masukkan kepada x, jadi 3 kuadrat plus min 2-nya dimasukkan ke dalam y kuadrat yaitu min 2 kuadrat sama dengan 3 pangkat 2 yaitu 9 min 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, sama dengan 13. Kita pada mengingat untuk yang ke atas. Hasilnya ternyata sama dengan 13. Jadi, titik 3,-2 merupakan titik singgung. Karena hasilnya sama dengan 13, nah ini merupakan titik singgung. Nah, x1x plus y1y sama dengan r kuadrat, di mana tadi sudah kita ketahui bahwa x satunya yaitu 3 dan x2-nya itu min 2. Nah, 3x min 2y sama dengan 13. Jadi jawabannya yaitu, ya, jawabannya D, benar sekali. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung lingkaran pada lingkaran x min 1 kuadrat plus y min 4 kuadrat sama dengan 25 dan titik singgungnya dan titik singgung A yaitu pada min 3,1. Nah, kita jawab, diketahui terlebih dahulu x1-nya sama dengan min 3, y1-nya sama dengan 1. Nah, gimana di sini A-nya yaitu 1, B-nya 4, dan R kuadratnya sama dengan 25. Nah, ini merupakan A, ini B, dan ini R kuadrat. Jadi, kita masukkan kepada persamaan. X1 dalam kurung X min 1 dikurang 3 min 1 sama dengan dalam kurung Y min 1. Dalam kurung Y min 4 dikali dalam kurung 1 min 4 sama dengan 25. Dimana di sini kita bisa melihat penyelesaiannya. X min 1 min 3 dikurang min 4 ya, min 3 dikurang min 1 yaitu min 4 plus Y dikurang 4, ini turunin ke bawah. Nah, di sini dikurang 1 dikurang 4 bisa min 3, ininya tetap ya 25. Nah, di mana di sini dikali silang ya, X min 4 yaitu X dikali min 4 yaitu min 4X, min 1 dikali min 4 yaitu plus 4, Y dikali min 3 yaitu min 3Y, ditambah kemudian min 4 dikali min 3 sama dengan plus 12, ininya sama dengan 25, tinggal diturunkan saja. Kemudian di sini kita
kita persamaannya kita sama-sama kita kurang pakai minus. Jadi turun 4x min 3y plus 4 tambah 12 sama dengan 16. Minnya itu min 4x min 3y min 9 sama dengan 0, atau 4x plus 3y sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 0. Itu kedudukan dua lingkaran, di mana jika terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran L1 yang berpusat di P dengan jari-jari R besar dan lingkaran L2 yang berpusat di Q dengan jari-jari R kecil, di mana R besar nilainya lebih dari R kecil, terdapat beberapa kedudukan lingkaran. Kedudukan yang pertama, L2 terletak di dalam L1 dengan P dan Q berimpit atau konsentris alias sepusat. Nah, kedudukan L2 berada di dalam kedudukan L1. Nah, ini merupakan titik pusatnya, di mana kedua lingkaran ini titik pusatnya sama. Nah, kedudukan ini terjadi jika dan hanya jika jarak antar titik pusatnya PQ nilainya sama dengan 0. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, untuk yang kedua, kedudukan yang kedua, L2 terletak di dalam L1 sama kayak kedudukan yang pertama, hanya saja kedudukan yang kedua itu tidak konsentris atau tidak sepusat. Nah, kedudukan ini terjadi jika dan hanya jika jarak antar titik pusatnya yaitu kurang dari selisih jari-jarinya. Ini jari-jarinya. Nah, ini yang garis merah itu jari-jari R kecil, dan abu dari sini ke sini itu jari-jari R besar. Nah, jarak antar titik pusatnya atau PQ harus lebih kecil dari selisih jari-jarinya. Jadi kalau R besar dikurang R kecil, R besar dikurang R kecil, hasilnya itu daerah yang warna kuning ini nih. Nah, dan yang abu ini sisanya, yang batas ini. Lanjut, untuk kedudukan yang ketiga. Nah, untuk kedudukan yang ketiga, yaitu L1 dan L2 bersinggungan di dalam. Kedudukan ini terjadi jika dan hanya jika jarak antar titik pusatnya itu sama dengan selisih jari-jarinya. Nah, yang ini merupakan titik singgungnya. Nah, lanjut, untuk kedudukan yang keempat, L1 berpotongan dengan L2 di dua titik yang berbeda. Kedudukan ini terjadi jika dan hanya jika jarak antar titik pusatnya itu nilainya berada di antara selisih jari-jarinya dengan jumlah dari kedua jari-jarinya. Selisih dari kedua jari-jarinya dengan jumlah dari kedua jari-jarinya. Jadi titik pusatnya itu ada di tengah-tengah. Kenapa begitu? Karena kalau jarak antar titik pusatnya itu sama dengan kedua selisih jari-jarinya, maka bersinggungan di dalam. Nah, maka ini kedudukan yang ketiga. Tapi jika jarak antara kedua titik pusatnya itu berada di kedua jumlah jari-jarinya, maka bersinggungan di lain. Jadi titik ini merupakan titik potong nih. Yang ini merupakan titik potong dan ini merupakan titik potong. Ini merupakan titik potong dan yang ini merupakan titik potong. Jadi harus di tengah-tengah jarak antar titik pusatnya, yaitu berpotongan di dua titik yang berbeda, agar berpotongan di dua titik yang berbeda. Untuk kedudukan yang kelima, L1 dan L2 bersinggungan di luar. L1 dan L2 bersinggungan di luar. Nah, hal ini terjadi jika dan hanya jika jarak antara titik pusatnya itu sama dengan jumlah dari kedua jari-jarinya. Jadi ini kan P ke Q kan jarak antar titik pusatnya ya. Ini R, jari-jari R besar, R kecil, jari-jari R kecil. Nah, jadi
jarak antar titik pusatnya itu sama dengan jumlah dari kedua jari-jarinya, jadi ditambah. Nah, untuk kedudukan yang keenam, L2 terletak di luar dan tidak berpotongan dengan L1 alias terpisah. Jarak antar titik pusatnya melebihi jumlah dari kedua jari-jarinya. Ini kan jari-jari R besar, ini jari-jari R kecil. Ini titik pusatnya melebihi dari jumlah kedua jari-jarinya. Ini kan lebih. Nah, garis singgung lingkaran. Pengertian dari garis singgung lingkaran yaitu garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Nah, ini merupakan garis yang biru ini merupakan garis singgung lingkaran. Ini titiknya, mana jika ditarik itu ini jadi jari-jari. Nah, ini tegak lurusnya. Jadi kalau ini tidak tegak lurus, maka tidak merupakan garis singgung lingkaran. Nah, di sini saya punya lingkaran lagi, di mana di sini ada titik dan ini ada titik. Jika ditarik jadi garis singgung. Ini kita sebut titik P dan ini titik Q. Nah, otomatis di sini merupakan jari-jarinya, di mana dari titik pusat kita tarik lagi ke titik Q. Nah, ini kita namakan dengan P kecil ya, karena ini kan P besar, ini P kecil. Nah, bagaimana menyatakan panjang garis PQ dalam P dan R? Garis PQ dalam P dan R. Nah, ini di sini kita pakai rumus Pitagoras, di mana hipotenusa sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku yaitu ini, sisinya yaitu P. Nah, ini sudut siku-sikunya ya. Nilai mutlak PQ kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R kuadrat. Jadinya akar P kuadrat dikurang R kuadrat. Selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, garis singgung persekutuan adalah garis yang menyinggung dua buah lingkaran sekaligus. Banyaknya garis singgung persekutuan dua lingkaran bergantung pada kedudukan dua lingkaran tersebut. Nah, yang pertama ini kita mengulas kembali materi yang sudah dijelaskan tentang kedudukan lingkaran, di mana di sini lingkaran yang lainnya berada di dalam lingkaran. Nah, titiknya sama, satu pusat ya. Nah, ini merupakan ini tidak mempunyai garis singgung persekutuan karena tidak ada dua buah lingkaran yang menyinggung sekaligus. Nah, di sini kan. Nah, kedudukan yang kedua ini merupakan kedudukan di mana dua buah lingkaran sekaligus menyinggung garis atau memiliki garis singgung persekutuan. Nah, ini merupakan garis singgung persekutuannya. Jadi di sini dia punya satu garis singgung persekutuan. Nah, kedudukan yang pertama ini tidak mempunyai garis singgung persekutuan atau 0. Kedudukan yang ketiga, nah di sini dia punya dua garis singgung persekutuan. Di mana? Nah, ini merupakan garis singgung persekutuannya ya. Kita mengulas kembali di mana garis singgung persekutuannya itu dua buah lingkaran yang saling menyinggung. Lingkarannya saling menyinggung. Nah, untuk kedudukan yang keempat, dia punya tiga garis singgung persekutuan. Nah, ini kalau kita tarik garis nih jadi garis tegak lurus. Ini makanya ini bisa disebut dengan garis singgung persekutuan yang tengah. Nah, untuk kedudukan yang kelima ini dia punya 4 garis singgung persekutuan. Nah, ini lingkarannya misah ya, nggak berada dalam lingkaran atau bersatu titik pusatnya. Nah, ini dia punya 4 garis singgung persekutuan. Ini 1, 2, 3, 4. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, di sini saya ambil dari kedudukan yang kelima karena lebih mudah dan jaraknya pun tidak terlalu berdekatan. Nah, di mana untuk garis singgung persekutuannya yang persekutuan dalam itu yaitu pada permukaan dalam, pada permukaan lingkaran. Nah, ini titik singgungnya. Titik singgungnya ini disebut dengan titik A. Nah, ini titik B-nya. Di mana di sini kita
tarik garis yang merupakan jari-jari dari di sini ke sini, jari-jari R besar. Nah, ini merupakan jari-jari R kecil. Nah, dari titik pusat ke titik pusat kita tarik garis. Kita simbolkan dengan huruf P. Nah, di sini bagaimana menyatakan panjang garis AB dalam P, R besar dan R kecil. Di sini kita misalkan, kan ini kita tarik garis lagi ya, karena garis ini dengan ini tuh sama. Nah, ini merupakan panjang AB. Nah, ini merupakan panjang AB. Dan yang ini merupakan R besar ditambah R kecil, karena kan dari sini ke sini itu kan R besar. Nah, dari sini ke sini itu kan sama ya, kayak gini. Jadi R besar tambah R kecil, dan ini merupakan P-nya. Nah, ini merupakan P-nya. Nah, jadi untuk menyatakan panjang garis AB dalam P, R besar dan R kecil, yaitu nilai mutlak AB kuadrat sama dengan P kuadrat kurang dalam kurung R kuadrat dalam kurung R plus R kuadrat. Nah, di sini ya. Jika P adalah jarak antar pusat dengan R besar dan R kecil adalah jari-jari lingkaran, maka panjang ruas garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, atau simbolnya D. Ini saya simbolkan D karena ini kan dalam ya. Jadi rumusnya yaitu D sama dengan akar P kuadrat kurang R tambah R kuadrat. Nah, tadi kan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, di sini kita bahas tentang panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, di mana ini kedudukannya sama ya, kedudukan yang kelima. Nah, ini merupakan panjang garis persekutuan luar dua lingkaran. Di titik pusatnya kita tarik. Ini merupakan jari-jari besar dan ini jari-jari kecil. Ini kita bikin segitiga. Nah, di mana ini simbolkan P atau jarak antar pusatnya ya. Nah, bagaimana menyatakan panjang garis CD dalam P, R besar dan R kecil? Kita buat segitiganya. Nah, ini merupakan panjang CD yang ini. Nah, ini merupakan panjang dari R besar dikurang R kecil. Nah, ini kalau saya ambil dari sini jadinya dikurang. Nah, ininya P-nya. Jadi CD kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R kuadrat, seperti ini. Nah, jika P adalah jarak antar pusat dengan R besar dan R kecil adalah jari-jari lingkaran, maka panjang ruas garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, nah ini kita simbolkan L karena luar. Nah, ini rumusnya L sama dengan akar P kuadrat dikurang R kuadrat. Selanjutnya yaitu irisan dua lingkaran. Nah, irisan dua lingkaran yaitu daerah irisan dari dua buah lingkaran merupakan daerah yang berbentuk apabila kedua lingkaran tersebut berpotongan di dua titik yang berbeda. Daerah irisan lingkaran yaitu dibatasi oleh dua buah busur lingkaran. Nah, di sini ada dua lingkaran di mana kedudukannya itu berpotongan di dua titik. Nah, yang ini itu merupakan daerah yang berimpit. Nah, daerah berimpit itu disebut dengan irisan. Nah, di mana daerah irisan ini yang dibatasi oleh dua buah busur lingkaran. Yang ini dan yang ini. Jika kita gambarkan seperti ini gambarnya. Lanjut, keliling irisan dua lingkaran. Keliling irisan dua lingkaran merupakan jumlah busur yang membatasi daerah irisan dua lingkaran. Nah, yang di atas itu panjang busur yang kedua, ini, dan yang bawah panjang busur yang pertama. Jadi keliling irisan sama dengan panjang busur yang pertama ditambah panjang busur yang kedua. Keliling irisan dua lingkaran, caranya itu ada cara-caranya, yaitu langkah-langkah menentukan keliling daerah irisan dua lingkaran. Step yang pertama, sketsa bentuk irisan lingkaran. Step yang kedua, tentukan titik potong kedua lingkaran, lalu hitung jarak kedua titik tersebut.
Step yang ketiga, tentukan besar sudut-sudut busur lingkaran. Step yang keempat, tentukan panjang busur kedua lingkaran. Dan step yang kelima, jumlahkan kedua panjang busurnya. Kemudian keliling irisan dua lingkaran. Rumus-rumus yang sering digunakan yang A, jarak 2 titik A, yaitu X1 plus Y1 dan titik B X2 plus Y2, di mana panjangnya yaitu panjang AB sama dengan akar X2 min dikurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Untuk B-nya itu besar sudut dari sebuah segitiga yang diketahui ketiga panjang sisinya, untuk yaitu memakai aturan cos. Nah, bisa dilihat ya untuk rumus-rumusnya. Kemudian panjang busur lingkaran. Panjang busur AB sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali 2 PR. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Y kuadrat kurang 8x plus 6y plus 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x tambah 2y min 7 sama dengan 0 adalah berpotongan di dua titik. Nah, di sini pakai rumus persamaan ya. Ini pakai cara yang biasa. Bisa dilihat untuk penyelesaiannya. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua. Nah, ini juga sama ya. Bagaimanakah kedudukan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 5x min 3y kurang 14 sama dengan 0 dan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x dikurang 2y dikurang 12 sama dengan 0 jika berpotongan atau bersinggungan. Tentukanlah titik potong atau titik singgungnya. Nah, di sini memakai persamaan, kemudian tentu langkah keduanya tentukan titik potongnya. Di sini saya punya soal yang mana nanti kalian yang akan mengerjakannya. Soal yang pertama, bagaimanakah kedudukan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x tambah 2y dikurang 15 sama dengan 0 dan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 8x dikurang 4y ditambah 15 sama dengan 0. Dan soal yang kedua, jika G adalah garis singgung persekutuan luar lingkaran, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2x dikurang 8y dikurang 32 sama dengan 0 dan x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 10x dikurang 24y ditambah 168 sama dengan 0 serta A dan B adalah titik singgung G pada kedua lingkaran itu. Maka tentukanlah panjang ruas garis AB. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.